Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu partai tie breaks antara Hikaru Nakamura versus Levon Aronian, saya kembali akan mengulas game Levon Aronian versus Nakamura ini kawan. Kali ini dalam permainan Blitz. Jika kemarin sore kita ulas permainan mereka dalam permainan klasik, kali ini adalah permainan Blitz mereka. Game yang saya ambil ini adalah dari partai di kejuaraan dunia Blitz tahun 2010 di Moskow, Rusia, di babak ke-33 kawan. Di turnamen ini Levon lah yang menjadi juaranya, sekaligus dia menjadi juara Blitz di tahun 2010 ini. Oke, langsung saja kita ke atas papan kawan. Bagaimanakah keseruan partai yang saya pilih ini? Di sini kawan, Levon Aronian pegang putih mengawali dengan pion D4, Nakamura membalas dengan kuda F6. Pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion G3, rokade, gajah G2, dan pion D6. Kita temui permainan Kings Indian Defense dari Nakamura, variasi Fiacento dari putih. Levon melanjutkan kuda F3, kuda C6, rokade, pion A6, dan pion B3 untuk memberikan dukungan jelas bagi pion pusatnya ataupun membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah di peta B2 atau peta A3 jika di peta B2 nanti untuk mengimbangi gajah gelap hitam di diagonal ini. Beteng B8 oleh Nakamura jelas untuk mendukung pion B-nya, juga menghindari diagonal terang terbuka yang nanti akan memainkan pion B-nya jika didorong maju. Gajah B2 oleh Levon, pion B5 menantang pion putih, diterima, dipukul balik. Selanjutnya beteng ke C1 menempati lajur yang sudah semi terbuka, siap menarget kuda C6 ini. Pion B4 dimainkan terlebih dahulu oleh Nakamura mengancam kuda. Kuda bergerak untuk membuka serangan bagi kuda hitam C6, kuda lompat ke A7, mengosongkan petak juga untuk bagi pionnya didorong maju ke depan. Sekarang pion D5 menghentikan laju pion C ataupun laju pion E. Nakamura mendorong pion E-nya 2 petak, dipukul menggunakan N person, dipukul balik menggunakan pion agar lajur F-nya terbuka bagi aktifnya beteng nanti kawan, juga untuk mendapatkan kontrol petak pusat yang solid nanti dengan 4 pionnya ini. Maksud saya dengan 3 pionnya ini nanti. Di sini Menteri Putih C2 untuk mempersiapkan pukul pion C7. Pion ini didorong 2 petak yang merupakan langkah kurang akurat menurut Stockfish. Stockfish tadi menyarankan kuda ini bermanuver ke peta ini untuk mendukung pion-pionnya ini kawan. Tapi Nakamura memilih langsung mendorong pionnya 2 petak ke peta C5. Di sini beteng F bergeser ke D1 oleh Aronian, mengepin pion D6. Menteri bergerak ke E7 oleh Nakamura, menghindari ekstrian dari beteng putih, tapi langkah ini adalah langkah yang tidak akurat. Tadi engine masih menyarankan kuda lompat ke peta ini kawan untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Pada poin ini kawan, Nakamura sebetulnya bermain cukup bagus, cukup cepat. Tapi langkah menteri ini merubah segalanya. Karena langkah menteri ke peta E7 ini merupakan langkah kesalahan, langsung diketahui oleh Levon Aronian. Langsung dibom pion D6 ini dengan beteng, mengorbankan betengnya kawan. Tapi Nakamura pada posisi ini tidak berani ambil kawan. Dan apa reaksi Nakamura? Terlihat di situ Nakamura sudah mulai geleng-geleng di langkah ke-17. Pada poin ini dia sudah mulai menghabiskan waktunya kawan. Padahal tadi sebelum menteri ke peta E7 selisih waktu, selisih 1 menit unggul Nakamura. Tapi di posisi ini dia sudah mulai menghabiskan waktunya, berpikir selama 1,5 menit. Oh ya kawan, game ini adalah game Blitz 3 menit increment 2 detik. Jadi menghabiskan waktu untuk berpikir selama 1,5 menit cukup lama kawan dalam permainan Blitz seperti ini. Dan akhirnya Nakamura memutuskan gajah ke peta B7. Melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan kedua betengnya persiapan menuju pusat. Pada posisi ini tadi kenapa Nakamura tidak berani pukul beteng putih ini kawan? Karena dia nanti juga akan kehilangan beteng. Sudah tidak bisa lagi kawan. Kalian tidak bisa membackup di sini karena di sini ada kuda. Jadi Nakamura memilih untuk bermain dengan gajah B7, mengkoneksikan kedua betengnya agar betengnya segera bisa menuju pusat. Dan Levon memutuskan menarik kembali beteng ke D1, beteng ke C8, melindungi pion dari ancaman menteri putih ini kawan. Walaupun di sini kalian bisa saja pukul pion yang ada di peta C5 ini, apa jadinya jika kuda pukul pion ini? Juga tak ada masalah sebetulnya, tapi Levon memilih langkah kuda ke E5.
Persiapan, beteng bisa naik kembali jika kuda ini pindah. Juga membuka tantangan pertukaran gajah terang. Diterima oleh Nakamura, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya kuda ke B5. Langkah terlambat kuda ini dibalas dengan raja kembali ke G1. Kuda ke D5 memblokade akses beteng untuk naik, juga membuka akses bagi gajah menyerang kuda. Sekaligus ingin menempati spot di sini mungkin untuk mengancam perwira-perwira putih. Di sini balasannya adalah pion E4. Kuda lompat ke C3 oleh Nakamura. Beteng akhirnya bisa naik ke D7 mengancam menteri. Menteri tidak mempunyai banyak petak kawan. Kalaupun harus mundur, maka posisinya akan cukup pasif. Petak-petak terang ini sudah dikuasai juga oleh kuda. Jadi dia memutuskan ke petak F6. Petak yang bagus adalah menteri ke petak G5 ini kawan, untuk memberikan backup juga bagi gajah menyerang kuda ini. Kalaupun nanti di backup dengan pion F4, kalian simpel bisa pukul pion ini, karena pion ini sudah kena pin oleh menteri hitam, jadi pion putih tidak akan bisa pukul beteng hitam ini. Tapi Nakamura tadi memutuskan petak F6 bagi menterinya. Dijawab Aronian dengan langkah pion F4, melindungi kuda dari ancaman menteri ini. Nakamura melanjutkan kuda ke D4, mengancam menteri. Menteri bergeser ke G2. Pada posisi ini kawan, engine menyarankan putih memainkan kudanya ke G4, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Selanjutnya kuda hitam pukul menteri putih, kuda putih pukul menteri hitam skak. Setelah dipukul balik, kalian bisa melanjutkan pukul kuda C3 terlebih dahulu. Setelah mungkin kuda hitam mundur ke petak D4, silakan kalian dipukul balik oleh gajah. Inilah variasi yang ditawarkan oleh Stockfish. Jadi langkah yang sederhana adalah menteri ke G2. Persiapan di langkah berikutnya untuk menjebak menteri hitam ini. Di sini Nakamura melanjutkan dengan langkah kuda ke E2 skak. Melakukan skak dengan kuda D menurut Stockfish lebih baik kawan daripada kuda C melakukan skak ini oleh Nakamura. Raja bergeser, kuda pukul beteng, dan kuda G4 oleh Levon Aronian. Posisi menteri hitam ini terjebak kawan. Kembali kita coba lihat cuplikan reaksi Nakamura saat menterinya ini terjebak. Kembali dia geleng-geleng kepala kawan. Sudah 2 kali kita lihat geleng-geleng kepala. Saat tadi pionnya dibom oleh beteng putih, sekarang posisi menterinya terjebak, tidak mempunyai petak pelarian lagi. Akhirnya Nakamura memutuskan menterinya ke petak D8 agar mendapat imbalan beteng putih. Selanjutnya gajah pukul kuda dan kuda pukul pion B3, mengorbankan diri demi terbukanya lajur D bagi betengnya untuk skak dan mendapatkan menteri putih. Nanti harusnya ditutup di petak G1 dan menteri putih akan tewas. Dan kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh putih pada posisi ini kawan untuk menghindari ancaman skak ini? Langkah terbaik mungkin menteri ke petak C2 ini kawan, bagus untuk mengontrol petak D1, mengancam kuda, jadi mungkin kuda akan pukul gajah dan masih bisa dipukul balik oleh menteri, tetap menjaga petak D1 dan selamat menteri putih. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, Levon memilih pukul kuda, mengizinkan beteng melakukan skak dan otomatis menterinya tewas. Sekarang pion C4 oleh Nakamura. Dan lihat kawan, posisi indikator menunjukkan permainan masih cukup seimbang bagi hitam ataupun putih. Walaupun pada posisi ini Nakamura harus berjuang dengan 2 perwiranya. Sementara dia unggul 1 pion di sayap menteri kawan. Akankah 1 pion ini bisa promosi? Di sini pion E5 jawaban Levon menutup diagonal gelap bagi gajah hitam ini kawan. Nakamura melanjutkan pion C pukul pion B3 sekaligus menyerang gajah. Gajah lari ke B2. Beteng mengejar kuda di A8, kuda ke C5, persiapan ambil pion ini. Direspon Nakamura dengan gajah F8. Pada poin ini kawan, di langkah ke-35 ini, kontrol waktu kedua pemain sudah mulai mepet. Semua langkah-langkahnya sangat cepat kawan, sangat instan sekali. Dan pada posisi ini seperti ini tadi, langkah beteng bergerak ke petak D8 bisa jadi pertimbangan juga bagi hitam kawan. Melakukan skak, memaksa raja naik, lalu melakukan skak lagi di baris kedua untuk mendapatkan gajah. Kemungkinan raja akan ke F1. Di sini kalian bisa mengancam gajah terlebih dahulu, juga memberikan pressure bagi pion di sisi kanan papan ini. Dan kemungkinan kuda akan bergerak ke petak 4 untuk membackup gajah kalian. Dan pion ini tidak jadi akan dipukul oleh kuda tadi kawan. Tapi Nakamura memilih gajah ke petak F8.
Ini adalah permainan bridge kawan, tapi saya tunjukkan langkah-langkah terbaik untuk menganalisa permainan ini, bukan bermaksud untuk sok pintar, kita hanya untuk belajar saja. Dan dibalas dengan langkah kuda pukul pion B3 oleh Aronian. Beteng A2 menyerang gajah, gajah lari, beteng ke A3 mengejar kuda, kuda lari, dan Nakamura mendorong pion B3-nya. Menempatkan beteng di petak D3 ini merupakan pilihan bagus juga menggarpu gajah serta kuda. Mungkin gajah akan lari ke peta ini kawan, ke petak E3 untuk menyelamatkan kuda dengan dukungan kuda satunya. Dan di sini hitam bisa mendorong pionnya maju dan pion ini selanjutnya bisa promosi kawan. Kemungkinan putih akan sikat pion ini. Kalau tidak disikat, pion ini bisa melaju kawan, promosi, maju satu langkah ke depan. Dan selanjutnya beteng akan sikat kuda, pion pun bisa promosi. Tapi karena pemain sudah mulai panik akan kontrol waktunya kawan, mulai mepet, simple dia mendorong pionnya maju ke B3. Dan Levon Aronian mengaktifkan kuda satunya untuk mendekati pion hitam ini kawan. Gajah ke B4 menyerang kuda, kuda C4 menyerang beteng, beteng ke A4, selanjutnya kuda ke B2 menyerang beteng kembali, beteng A1 skak, raja naik, dan beteng C1 oleh Nakamura. Selanjutnya kuda B ke D3 mengkoneksikan diri sekaligus untuk menggarpu beteng serta gajah. Di sini beteng naik ke C4 dan gajah turun ke B2. Tidak jadi kawan, kuda ini pukul gajah tadi. Di sini gajah A5 lanjut Nakamura menghindari serangan kuda. Selanjutnya adalah raja mulai bergerak ke F3 dan beteng ke C2 memberikan ancaman bagi gajah serta kuda. Mungkin di langkah berikutnya gajah siap bergerak ke diagonal ini ataupun ke diagonal ini untuk menantang pertukaran, bisa jadi kawan. Di sini gajah ke D4 lanjut Levon menghindari ancaman dari gajah gelap hitam yang ingin bergerak ke diagonal ini kawan. Nakamura melanjutkan dengan langkah beteng D2 memberikan pressure bagi kuda. Mungkin di sini raja mendekati, beteng kembali ke C2 dan kuda ke E4, raja hitam mulai bergerak ke F7. Nakamura tidak tertarik ambil pion putih ini tadi. Kuda putih ke C5 memberikan ancaman bagi pion, sulit dipertahankan kawan karena petak-petak ini sudah dikontrol oleh gajah ini. Dan selanjutnya pion B2 didorong maju, disikat oleh kuda. Beteng ambil pion H2 dan kuda kembali ke C4 mengancam gajah. Gajah mundur ke E1 menarget pion G3. Di sini kuda D6 terlebih dahulu skak, raja bergeser dan kuda C ke E4 melindungi pionnya dari ancaman gajah hitam. Selanjutnya pion H5 lanjut Nakamura belum mau menyerah. Gajah C5 persiapan discover check, raja bergeser dan kuda F7. Di sini raja ke C6 mendekati gajah. Gajah ke E7 untuk mengontrol petak-petak gelap ini kawan. Apabila pion ini didorong siap disikat oleh gajah ataupun kuda nanti. Raja hitam ke D5 dan gajah putih H4 menghentikan laju pion, berkoneksi dengan pionnya agar tidak mendapatkan ancaman lebih dari dua perwira hitam ini. Dan posisi pion hitam ini cukup stuck di sini kawan, tidak akan berani didorong maju. Gajah hitam ke A5 ingin melakukan skak mungkin di peta ini. Di sini kuda F6 terlebih dahulu skak, raja ke C4 dibalas kuda D6 skak, raja ke B4, kuda F ke E4. Di sini gajah melakukan skak simple, raja bergeser ke D3 membatasi ruang gerak raja hitam agar tidak mendekati pion-pionnya. Dan beteng H1 ingin melakukan skak dari belakang mungkin, dibalas kuda ke G5 sedang mengincar pion ini. Raja mendekatinya tapi terlambat kawan, raja bergeser ke D5, kuda ke F8 mengincar pion satunya, pion didorong, disikat oleh gajah. Selanjutnya gajah F2 lanjut Nakamura. Di sini Levon melanjutkan dengan kuda E4 mengancam gajah serta melindungi pionnya. Gajah pukul pion melepaskan gajahnya, disikat oleh kuda. Selanjutnya beteng H3 mengepin kuda. Kuda tidak bisa diselamatkan lagi kawan. Di sini Levon memilih pion E6 mendorong segera promosi. Beteng pukul kuda skak, raja mundur ke E2 dan di sini raja ke D4 untuk membackup betengnya melakukan skak, juga mengawasi petak D8 nanti kawan. Levon tetap mendorong pionnya maju. Beteng E3 skak, raja bergeser, beteng ke E4 dan di sini pion didorong maju ke F5.
Nakamura belum mau menyerah, dia melangkah raja ke D5, tapi selepas kuda E6 ini akhirnya Nakamura resign di langkah ke-73. Cukup panjang permainan kawan, harus berakhir di langkah ke-73 ini. Posisi kuda ini kawan memblokade akses beteng untuk mengincar pion yang promosi nanti. Walaupun kalian pukul menggunakan beteng ini sekarang, masih bisa dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh raja. Raja kalian sudah tidak bisa mengejar pion yang bisa promosi ini, dan otomatis kalian akan tetap kalah kawan. Oke, itulah kawan permainan yang luar biasa dari kedua pemain. Nakamura sempat lihat tadi beberapa kali godak-godek setelah pionnya tadi di peta D6 dibom oleh beteng. Selanjutnya menterinya juga tewas kena jebak. Tapi sayangnya tadi Levon juga sempat ceroboh kawan, membiarkan beteng hitam melakukan skak DC tadi saat Raja Putih ada di sini. Ditutup oleh menteri tadi di peta G1, kemudian disikat oleh beteng hitam dan memberikan kesempatan Nakamura untuk bermain dengan pion-pion sayap menterinya tadi. Tapi akhirnya dengan ketenangan Levon, akhirnya Levon pun tetap menang. Dan sekali lagi di kejuaraan itu kawan, Levon menjadi juaranya, menjadi juara Blitz tahun 2010. Dan kita nantikan saja kawan game tie breaks mereka nanti malam, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.